Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ma'arif dari kelas P5. Ingin menjelaskan Pancasila di masa Orde Lama, di masa Orde Baru, dan di era Reformasi. Pancasila di masa Orde Lama yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno. Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pada masa itu menyampaikan ideologi Pancasila berangkat dari mitologi atau mitos yang belum jelas bahwa Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. 2. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. 3. Periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Pancasila di era Orde Baru. Istilah terkenal pada Orde Baru adalah stabilitas politik yang dinamis, diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi, dan seimbang. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, atau Eka Prasetya Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa. Pancasila seringkali digunakan sebagai legitimator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Jadi, menurut saya kesimpulan Pancasila di masa Orde Baru itu diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah, dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang. Pancasila di era Reformasi. Memahami peran Pancasila di era Reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan sebagai berikut. 1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial, politik, agama, dan ekonomi. 2. Mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. 3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. 4. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya pada dasar negara. Ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. 1. Periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini, dasar yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensil. Namun, dalam prakteknya, sistem ini tidak dapat diwujudkan setelah penjajah dapat diusir. Pancasila di era reformasi sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini. Yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut pendapat saya,
Saat masa Orde Baru, pengambilan suatu kebijakan bisa lebih cepat, akan tetapi kekuasaan pemerintah tidak dibatasi, sehingga sewenang-wenang terhadap masyarakat masa reformasi. Pengambilan suatu kebijakan lebih lama, karena harus bermusyawarah dan harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak, tetapi kekuasaan pemerintah dibatasi dan masyarakat bebas berpartisipasi dalam pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.